Menq RI Purbaya heran pemerintah daerah memilih simpan anggaran dalam bentuk giro. Menurutnya, hal tersebut justru membuat rugi, bahkan membuka potensi kepala daerah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyoroti Pemda yang simpan dana APBD di giro. Pasalnya produk perbankan itu hanya memberi imbalan bunga yang rendah. Bahkan menurut Purbaya, langkah ini membuka potensi Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kepala daerah. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Dia pasti nanti akan diperiksa BPK. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membantah ada dana Pemda yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. KDM menyebut Pemprov Jabar menyimpan dana mereka dalam bentuk giro di perbankan. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Itu tersimpannya dalam bentuk giro. Sementara itu KDM juga menjelaskan angka 4,17 triliun rupiah yang dikutip Menq Purbaya merupakan data Bank Indonesia per 30 September 2025 sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Dari jumlah itu 3,8 triliun rupiah merupakan simpanan Pemprov dalam bentuk giro, sementara sisanya merupakan deposito milik Badan Layanan Umum Daerah yang berada di luar kewenangan Pemprov. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempercepat pelaksanaan lelang proyek pembangunan di Jakarta pada November dan Desember 2025. Percepatan tersebut dilakukan agar serapan anggaran daerah tidak menumpuk di akhir tahun. Selain itu, agar proyek pembangunan di Jakarta dapat segera dikerjakan pada awal 2026. Sebelumnya, selama ini proses lelang oleh pemerintah DKI Jakarta baru dilakukan pada Maret atau April, sehingga proyek baru dapat dikerjakan sekitar bulan Oktober atau November. Akibatnya, pencairan dana dan pembayaran proyek selalu menumpuk di bulan Desember. Pengalaman ketika di pemerintah pusat pada waktu itu, yang namanya lelang dan sebagainya di Kementerian PUPR itu boleh diadakan mulai dengan bulan November, Desember. Proses itulah yang kemudian mempercepat pengadaan dan juga serapan yang ada di pemerintah pada waktu itu. Maka dengan cara yang sama saya memberikan izin untuk lelang itu diadakan, diperbolehkan pada bulan November Desember, tapi pelaksanaan awal tahun depan. Sehingga dengan demikian tidak seperti yang sekarang, proses lelangnya itu baru pada bulan Maret, April, dan kemudian pelaksanaannya baru bulan Oktober, November, dan kemudian uangnya menumpuk di bulan Desember seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Sehingga dengan demikian saya akan memulai bahwa proses lelangnya boleh diadakan pada bulan November, Desember, pelaksanaannya bulan Januari, Februari, sehingga tidak semuanya menumpuk di akhir tahun. Sedangkan untuk anggaran PKK harus ada. Keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayunan kembali menyambangi gedung Bareskrim Polri. Pihak keluarga mendesak dilakukan gelar perkara khusus. Pihak diplomat muda Arya Daru Pangayunan kembali menyambangi gedung Bareskrim Polri. Tim kuasa hukum keluarga ADP menjelaskan kehadirannya ingin mempertanyakan kelanjutan permohonan terkait perkembangan perkara ini. Pihak keluarga meyakini bahwa ADP bukan bunuh diri sebagaimana disampaikan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga ADP meminta gelar perkara khusus dilakukan agar kasus ini mendapat titik terang. Banyak saksi fakta yang bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, itu yang akan kita dorong di sini. Yang paling penting adalah kita minta gelar perkara khusus supaya bisa terbuka. Ada hal-hal apa? Kami juga ada bukti yang bisa kami tunjukkan. Karena banyak hal di lapangan ini sebenarnya ini perkara kecil kan, ini hanya tempat kos itu kalau diselidiki benar rasanya bisa terang benderang kok ini. Tim kuasa hukum tercatat sudah beberapa kali menyambangi Bareskrim Polri terkait kasus ini.
Terakhir, mereka hadir pada tanggal 16 Oktober 2025 lalu. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kosnya di Jakarta Pusat dalam kondisi wajah terlilit lakban. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia heran dengan data dana Pemda mengendap di bank. Sementara beberapa waktu lalu sejumlah kepala daerah mengeluh kekurangan anggaran. Terkait itu, Doli meminta Menkyu Purbaya dan para kepala daerah bertemu. Anggota Komisi 2 DPR RI Doli Kurnia menilai pernyataan Menkyu RI Purbaya Yudisadewa soal dana Pemda mengendam hingga 234 triliun rupiah memunculkan kebingungan. Doli ungkap sejumlah pemerintah daerah mengaku kekurangan anggaran untuk melaksanakan program pembangunan karena adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun DPR juga dapat informasi ada sekitar 234 triliun anggaran mengendap. Terkait hal itu, Dodi mengusulkan adanya mediasi antara Kementerian Keuangan dengan pemerintah daerah guna menyelesaikan polemik ratusan triliun dana Pemda yang disebut mengendap di bank. Dia menyarankan Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pertemuan sekaligus rapat koordinasi antara Menkyu RI Purbaya dengan para kepala daerah guna membahas penyebab dana Pemda tersebut yang belum terserap. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, informasi dana daerah yang mengendap di bank terus picu argumen dan data antara kepala daerah dan Menteri Keuangan. Purbaya menegaskan data yang diterima dari Bank Indonesia, bukan Kemenkyu. Usai Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa buka-bukaan ada dana daerah yang parkir di bank, sejumlah kepala daerah buka suara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung safari ke Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek dana daerah Provinsi Jawa Barat. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada triliunan dana daerah mengendap di bank. Data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menteri 3,1 triliun. Nah, ini nanti kita lihat lagi. Tapi yang hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Sementara Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa tegaskan bahwa data yang dia miliki berasal dari Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan Pak, kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Sementara itu, Bank Indonesia mengeluarkan data per 15 Oktober 2025. Ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun. Di posisi ketiga ada kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun.